Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hida Fadila, NPM 92211402111009 dari kelompok 6. Saya akan memaparkan materi tentang lisosom, mata kuliah biologi sel. Dosen pengampu Ibu Indri Novayanti Gala, SPD, MPD. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa itu lisosom. Lisosom sendiri berasal dari kata liso yang berarti pencernaan dan soma yang berarti tubuh. Lisosom merupakan kantong yang berbentuk agak bulat diselubungi oleh membran tunggal yang digunakan sel untuk mencerna makromolekul. Yang digunakan lisosom untuk mencerna makromolekul adalah enzim hidrolitik. Bisa kita lihat gambar di bawah ini. Lisosom berisi enzim bernama lisozim yang akan mencerna pada pertama polisakarida, ialah karbohidrat yang memiliki polimer yang panjang dan tersusun dari ratusan hingga ribuan monosakarida. Yang kedua, lipid adalah kelompok molekul alami yang meliputi lemak, pilin, sterol, vitamin yang larut dalam lemak, monogliserida, digliserida, trigliserida, fosfolipid, dan lain-lain. Yang ketiga, fosfolipid merupakan golongan senyawa lipid yang mengandung gugus ester fosfat dan merupakan bagian dari membran sel makhluk hidup. Yang keempat, asam nukleat adalah molekul pembawa informasi utama dari sel. Yang terakhir, protein adalah nutrisi yang berperan besar dalam menyusun hampir semua sel tubuh. Lisosom juga berperan dalam pencernaan intrasel, misalnya pada protozoa. Protozoa adalah organisme uniseluler yang termasuk dalam kelompok mikroorganisme. Lisosom dalam sel protozoa memainkan peran dalam mencerna partikel makanan, seperti bakteri atau partikel organik lainnya yang diambil oleh sel tersebut. Lisosom mengandung enzim hidrolitik yang memecah partikel makanan tersebut menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana yang dapat digunakan oleh sel untuk mendapatkan energi atau nutrisi. Yang kedua, sel darah putih adalah komponen seluler sistem kekebalan tubuh. Lisosom dengan sel darah putih memiliki peran dalam fagositosis, yang merupakan proses di mana sel darah putih menelan dan mencerna patogen, seperti bakteri, virus, dan partikel asing lainnya. Lisosom dalam sel darah putih mengandung enzim hidrolitik yang membantu mencerna dan menghancurkan patogen yang telah ditangkap oleh sel darah putih. Selanjutnya, apa fungsi dari lisosom? Yang pertama, mencerna zat makanan, baik dari hasil fagositosis yang biasanya berupa padatan maupun dari hasil pinositosis yang berupa cairan. 2. Lisosom juga berfungsi untuk mencerna makanan cadangan. 3. Menghancurkan dan mengurangi organel-organel sel yang sudah tua, rusak, atau sudah tidak berfungsi lagi. Proses ini disebut dengan autofagi. 4. Menghancurkan benda di luar sel. Contohnya pada proses fertilisasi. Sel sperma akan mengeluarkan enzim untuk menghancurkan dinding sel ovum. 5. Menghancurkan zat asing, contohnya zat yang bersifat karsinogen. 6. Berperan dalam autolisis, yaitu ketika sel melakukan penghancuran diri. Saat ini terjadi, lisosom akan melepaskan seluruh enzim yang ada di dalamnya untuk membantu proses autolisis. Selanjutnya, apa dampak kerusakan lisosom? Beberapa dampak kerusakan lisosom yang dapat terjadi adalah sebagai berikut. Yang pertama, akumulasi toksin.
adalah lisosom mengandung enzim hidrolitik yang berperan dalam menguraikan molekul-molekul besar seperti protein, lipid, karbohidrat, dan nukleotida. Ketika lisosom rusak, enzim-enzim ini bocor ke dalam sitoplasma yang dapat menyebabkan akumulasi toksin, sampah seluler, dan produk sisa yang tidak dapat diuraikan. Ini dapat mengganggu fungsi sel secara keseluruhan. Yang kedua, gangguan metabolisme. Gangguan metabolisme, lisosom juga berperan dalam pemecahan senyawa organik. Dalam proses metabolisme, ketika lisosom rusak, dapat terjadi gangguan dalam pemecahan senyawa yang pada gilirannya dapat memengaruhi produksi energi seluler dan proses metabolik lainnya. Yang ketiga, gangguan autofagi. Autofagi adalah proses penting di mana sel menghancurkan dan mendaur ulang komponen seluler yang rusak atau usang. Lisosom berperan dalam proses ini. Kerusakan lisosom dapat mengganggu proses autofagi, yang dapat mengakibatkan penumpukan komponen seluler yang rusak dan menyebabkan stres oksidatif dan peradangan. Yang keempat, gangguan dalam pengaturan glikogen. Gangguan dalam pengaturan glikogen. Lisosom berperan dalam penguraian glikogen. Ketika lisosom rusak, glikogen mungkin tidak dapat diuraikan dengan benar, yang dapat menyebabkan gangguan dalam penyimpanan dan penggunaan glikogen dalam tubuh. Yang kelima, gangguan pada sistem imun adalah lisosom berperan dalam pemrosesan dan presentasi antigen yang penting dalam sistem kekebalan tubuh. Kerusakan lisosom dapat mengganggu kemampuan sel untuk memproses antigen dan merespons infeksi. Selanjutnya, bagaimana dengan struktur lisosom? Lisosom terdiri atas membran lisosom dan enzim-enzim hidrolitik. Membran lisosom adalah membran yang melindungi lisosom dari kebocoran dan enzim yang berada di dalamnya tidak keluar dan memakan isi sel, dan juga sebagai bagian pemisah di mana enzim pencernaan disimpan. Yang kedua, enzim-enzim hidrolitik. Ini terbagi menjadi enzim fosfatase yang merupakan enzim yang paling mendominasi pada lisosom. Yang kedua, enzim nukleus berperan dalam proses hidrolisis yang melibatkan pemecahan ikatan kimia dengan menambahkan molekul air. Yang ketiga, enzim protease berperan dalam pemecahan ikatan peptida dalam protein. Mereka mengubah protein menjadi asam amino yang lebih sederhana. Bisa dilihat di gambar di bawah ini, anatomi lisosom. Lisosom dikelilingi oleh membran yang terdiri dari fosfolipid, yang memisahkan bagian dalam lisosom dari lingkungan eksternal membran. Fosfolipid adalah molekul seluler yang sama yang membentuk membran sel yang mengelilingi seluruh sel. Sekian dari pemaparan saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.